Baik, kita mulai pelajaran yang pertama yaitu tentang unsur penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Karena penjelasan detail telah disampaikan pada audio durus yang selalu di-share setiap hari Sabtu, maka pada muhadharah ini 30 menit sampai 60 menit pertama akan dibahas untuk semacam memberikan khulasah atau ringkasan dari materi yang telah diberikan. Kemudian setelah khulasah nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Baik. Jadi kalau kita melihat ya sumber-sumber bahasa Arab, maka unsur penyusunan kalimat bahasa Arab itu ada tiga ya, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Fi'il, isim, dan huruf. Fi'il sendiri itu ada tiga, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Dan ini sudah kita bahas bahwasanya fi'il itu adalah secara sederhana boleh kita bilang sebagai kata kerja ya. Akan tapi kalau kita sudah mempelajari ilmu syorab lebih jauh, nanti kita akan menyimpulkan bahwasanya ya tidak semua fi'il kata kerja. Karena kaidahnya semua ya kata kerja adalah fi'il, tapi tidak semua fi'il kata kerja. Karena ada fi'il-fi'il yang merupakan kata sifat. Contohnya fi'il-fi'il bab 5 dengan wazan fa'ula yaf'ulu. Itu seluruhnya kata sifat ya, seperti hasuna yahsunu ya telah baik. Kemudian jamula yajmulu telah bagus atau indah. Kemudian qoroba yakrubu telah dekat. Ini membuktikan bahwasanya tidak semua fi'il kata kerja ya. Ada fi'il yang kata sifat. Fi'il terbagi menjadi tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Wazannya atau rumusnya itu ada tiga, ada yang fa'ala, ada yang fa'ula, dan fa'ila. Yang fa'ala contohnya kataba, nasoro, nadhara, qa'ada. Kemudian yang fa'ula contohnya hasuna, qaruba, jamula. Kemudian yang fa'ila contohnya hasiba, alima, sami'a. Ini fi'il madhi. Pada maknanya mengandung makna telah. Jadi kalau kataba telah menulis, nasara telah menolong, nadhara telah melihat. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang berlangsung dan akan datang. Jadi mudhari ini hukum asalnya memang sedang berlangsung, tapi bisa juga digunakan untuk akan datang. Fi'il mudhari ini rumusnya juga ada tiga, ada yang yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Yang yaf'ulu contohnya yansuru, yanzuru ya, yaktubu. Kemudian yang yaf'alu contohnya yaftahu, yasma'u, ya'lamu. Ada pula yang yaf'ilu contohnya yahsibu ya, yadribu, yadlimu ya. Ini fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga fi'il adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah ini juga kalau untuk sulasi mujarrad ada tiga rumusnya. Ada yang uf'ul, ada yang if'il, dan ada yang if'al. Ya, ini jangan terkecoh di sini, jangan mentang-mentang uf'ul, if'il, terus af'al. Ya, jadi fi'il amar nggak ada yang af'al. Fi'il amar untuk sulasi mujarrad, ya, uf'ul, ya, if'il, dan if'al. Ya. Yang uf'ul contohnya uktub, tulislah, unzur, lihatlah. Kemudian yang if'il contohnya idrib, pukullah, ijlis, duduklah. Kemudian yang if'al contohnya iqra, ya, bacalah, iftah, ya, bukalah, isma, dengarkanlah. Nah, perbedaan ya, rumus-rumus dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ini yang akan menjadi dasar dari pengelompokan wazan atau rumus-rumus dari fi'il sulasi mujarrad yang insya Allah akan kita bahas setelah pembahasan ini. Taib, ini untuk fi'il. Kemudian untuk yang kedua, unsur penyusunan kalimatnya adalah isim. Isim ya jenisnya lebih banyak daripada fi'il. Kalau fi'il hanya dibagi menjadi tiga ya, madhi, mudhari, dan amr. Kalau kita bicara isim, maka sesungguhnya ia adalah ya unsur penyusun terbesar dalam bahasa Arab. Artinya kebanyakan kata dalam bahasa Arab itu dalam bentuk isim. Ya, lebih banyak isim ketimbang fi'il apalagi huruf. Tapi bagi pemula minimal ya kita mempelajari dua hal. Yang pertama isim dari sisi adatnya, dari sisi bilangannya. Yang kedua, isim dari sisi nau, jenisnya, macamnya. Nah, isim dari sisi nau, ya, jenisnya dibagi menjadi mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu mewakili laki-laki, muannas mewakili wanita. Karena memang bahasa Arab sangat concern terhadap masalah mudzakkar dan muannas. Karena seluruh kata dalam bahasa Arab, ya, itu wajib dikelompokkan apakah ia mudzakkar atau muannas. Karena perbedaan dari ya, mudzakkar dan muannas ini sangat berpengaruh
ketika kita membuat kalimat ya. Contohnya misalkan kalau dalam bahasa Arab kita ingin mengatakan bahwasanya Aisyah itu pintar, kita katakan Aisyah itu mahiratun. Adapun kalau yang pintar itu si Zaid, kita katakan Zaidun mahirun ya. Jadi ada perbedaan. Kalau Aisyah mahiratun dengan ta marbutah, kalau Zaidun mahirun saja tanpa ta marbutah. Nah, karena itu penting bagi kita untuk ya memahami mana yang mudzakkar dan mana yang muannas. Kalau kita membahas ya apa saja yang termasuk mudzakkar, maka bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, untuk mudzakkar ya, semua nama untuk laki-laki maka yang mudzakkar, sekalipun ada ta marbutahnya. Jadi seluruh nama laki-laki seperti Zaid, Utsman, Umar, Ali, ya, Abu Bakar, itu semua dianggap mudzakkar, termasuk nama-nama yang diakhiri ta marbutah seperti Usamah, Muawiyah, ya, Talhah, Ubaidah, itu seluruhnya dianggap mudzakkar. Kemudian yang kedua yang juga termasuk mudzakkar adalah seluruh nama benda mati atau ghairu akil, seluruh kata yang ghairu akil tidak berakal maksudnya benda mati yang tidak diakhiri ta marbutah. Contohnya misalkan babun ya, tidak ada ta marbutahnya maka ia mudzakkar. Kemudian kolamun pulpen mudzakkar karena tidak ada ta marbutahnya. Ya. Kemudian yang kedua isim dari sisi jenis adalah muannas ya. Sama seperti mudzakkar, muannas pun kita bisa bagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama seluruh nama yang digunakan untuk wanita maka ia muannas ya. Contohnya Fatimah, Aisyah. Sekalipun tidak ada ta marbutahnya. Contohnya Zainabu ya, Maryamu dan Hindun. Ini ya nama-nama untuk wanita seluruhnya dihukumi muannas. Kemudian kelompok yang kedua yang termasuk muannas adalah nama-nama benda mati atau ghairu aqil yang diakhiri oleh ta marbutah. Contohnya sayyaratun, mobil, madrasatun, sekolah ya. Sabburatun ya, papan tulis. Seluruh nama benda mati ini, ghairu aqil ini karena ia diakhiri ta marbutah maka dihukumi muannas. Ini kaidah asalnya. Nantinya kita akan menemukan pengecualian. Contohnya ada kata yang tidak ada ta marbutahnya ya, benda mati ghairu aqil tapi dihukumi muannas. Contohnya ya, nama-nama anggota tubuh manusia yang berpasangan seperti ainun, udunun, yadun, ini dihukumi muannas sehingga kita tidak boleh mengatakan hada ainun. Yang benar hadihi ainun. Nah, ini contoh pengecualiannya. Taib, ini isim berdasarkan jenis ya, ada mudzakkar dan ada muannas. Sekarang isim berdasarkan adat ya, isim berdasarkan adat atau bilangan itu ada tiga, ada mufrad, ada tasniyah atau musanna, dan ada jamak. Mufrad artinya tunggal, ya. Tasniyah atau musanna adalah ganda, jamak ya. Ini bahasa Arab lebih kompleks dari bahasa kita atau bahasa Inggris ya, karena dalam bahasa kita hanya mengenal kata tunggal dan kata jamak. Begitupun bahasa Inggris ya hanya mengenal single and plural, tidak ada double. Nah, kalau bahasa Arab ada tunggal, ada ganda, dan ada jamak. Ya. Mufrad ini hukum asal, suatu kata itu jamak. Artinya ketika kita mengatakan babun, ya itu artinya sebuah pintu. Kitabun itu sebuah buku, ya. Jadi hukum asal bahasa Arab suatu kata itu adalah mufrad. Ketika kita bilang sayyaratun itu artinya satu mobilnya, ya. Saburatun satu papan tulisnya. Nah, bagaimana cara merubah dari mufrad ke musanna? Ini ada rumusnya. Rumusnya adalah tambahkan ani atau aini. Tidak peduli apakah ia mudzakkar ataupun muannas. Misalkan yang mudzakkar ya, kolamun, sebuah pulpen. Kalau kita ingin merubah menjadi dua pulpen, kita katakan kolamani, ya, tambahin ani, atau kolamaini, ya, tambahin aini. Begitupun yang muannas sama aja, ditambahkan ani dan tambahkan aini. Misalkan apa? Misalkan sayyaratun, sebuah mobil. Kalau kita mau merubah menjadi dua buah mobil, menjadi sayyarotani dan sayyarataini. Ya. Ini rumus merubah dari mufrad ke musanna. Rumusnya sama antara merubah dari mufrad mudzakkar ke musanna mudzakkar dengan merubah dari mufrad muannas ke musanna muannas. Taib, sekarang bagaimana rumus merubah dari mufrad ke jamak? Nah, sebelum kita membahas rumusnya, kita perlu mengetahui bahwasanya jamak dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada jamak taksir,
ada jamak mudzakkar salim dan ada jamak muannas salim. Ya, ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak untuk ya benda mati ya. Jamak untuk benda mati, ghairu akil. Contohnya pintu, babun ya. Jamaknya adalah abwabun. Kemudian pulpen, kolamun, jamaknya adalah akolamun. Kemudian kitabun, buku, jamaknya adalah kutubun. Lalu apa rumusnya merubah dari mufrad ke jamak taksir? Jawabannya tidak ada rumusnya. Karena sesuai dengan namanya, jamak taksir artinya adalah jamak yang berantakan. Dari kata kasaro, ya kasiru taksiron. Karena tidak ada aturan bakunya. Ya. Misalkan kita bandingkan babun menjadi abwabun. Kitabun menjadi kutubun. Kita perhatikan bahwa kutubun dan abwabun ini dua hal yang sangat jauh berbeda. Karena memang jamak taksir tidak memiliki rumusnya. Lalu bagaimana kita mengetahui ya jamak taksir dari suatu kata kalau tidak ada rumusnya? Maka jalan satu-satunya adalah dengan menghafalnya ya. Tapi insya Allah dengan kita sering-sering mempelajari bahasa Arab, nanti untuk kata-kata yang populer insya Allah bisa dihafal dengan sendirinya. Baik, kemudian jamak yang kedua, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk kata yang mufradnya itu lil akil. Lil akil maksudnya adalah berakal ya. Artinya untuk manusia, misalkan muslimun, ya ini kan muslim gelar bagi manusia, seorang muslim. Muhandisun, seorang insinyur. Mudarrisun, seorang guru. Ini kan gelar-gelar bagi manusia, lil akil. Maka jamaknya jamak mudzakkar salim. Lalu bagaimana cara kita merubah dari ya mufrad ke jamak mudzakkar salim? Ini mudah, tinggal tambahkan una atau ina ya. Misalkan muslimun menjadi muslimuna, muslimina. Mukminun, mu'minuna, mu'minina. Kemudian mudarrisun, mudarrisuna, mudarrisina. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan una dan ina? Ya, pertanyaan ini bisa dijawab setelah kita mempelajari ilmu nahwu. Nanti kalau di nahwu ya akan dibahas lagi kapan kita menggunakan yang una dan kapan yang kita menggunakan yang ina. Taib, ini jamak mudzakkar salim. Selanjutnya yang ketiga, jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim adalah jamak untuk kata yang mufradnya lil akil ya dan muannas. Contohnya ya kalau mudarrisun untuk mudzakkar, maka untuk muannasnya tinggal tambahin ta marbuthahnya. Mudarrisatun. Nah, mudarrisatun jamaknya bukan mudarrisatuna, mudarrisatina ya. Bukan mudarrisatuna, mudarrisatina, tapi jamaknya adalah ya diakhiri dengan atun. Jadi kalau mudarrisatun ya jadi panjang, mudarrisatun, dan taknya ta marbuthahnya dirubah menjadi tak biasa ya. Jadi mudarrisatun menjadi mudarrisatun, bukan mudarrisatuna, mudarrisatina. Kemudian mukminatun ya menjadi mukminatun ya, bukan mukminatuna, mukminatina. Nah, ini ya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan cara merubah dari mufrad ke jamak. Akan tetapi ya sekali lagi bahwa ini hukum asalnya. Hukum asalnya memang untuk kata yang ghairu akil, nama-nama benda mati seperti babun, kolamun, sayyaratun, masjidun ya, madrasatun, jamaknya adalah jamak taksir. Meskipun nanti akan kita dapati bahwa ada beberapa kata yang sebenarnya untuk lil akil, untuk yang berakal, tapi jamaknya pun jamak taksir. Contohnya apa? Contohnya adalah rajulun ya, jamaknya rijalun ya. Kemudian misalkan apa? Rasulun, jamaknya adalah rusulun ya. Kemudian ghaniyun, yang kaya, jamaknya adalah aghniyau ya. Jadi seperti itu. Begitupun untuk jamak muannas salim ya. Ini ya ada kata yang mufradnya untuk kata yang maksudnya pengecualian yang kedua, contohnya untuk kata yang mufradnya muannas yang diakhiri dengan ta marbuthah, terkadang ia bisa memiliki dua jamak sekaligus, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dan memang ada semacam kaidah, tapi kaidah ini tidak berlaku secara pasti. Apabila ada kata ghairu akil yang diakhiri ta marbuthah, maka jamaknya ada dua, jamak taksir dan jamak muannas salim. Contohnya misalkan ya warokoh yang artinya lembaran atau daun-daun, itu
jamaknya bisa dua. Ada yang jamak taksir, warokotun menjadi aurokun, dan ada jamak muannas salim menjadi warokotun ya. Contohnya lagi syajaroh ya, yang artinya pohon, jamaknya bisa asjarun, bisa syajarotun ya. Ini contoh-contoh pengecualian dalam hukum jamak. Taib, ini untuk isim. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Ya, huruf, insya Allah ini udah pada paham bahwa huruf yang dimaksud di sini bukan semua huruf hijaiyah, tapi huruf hijaiyah yang punya arti. Baik disusun dari satu huruf saja, dua huruf, ataupun tiga huruf. Yang satu huruf contohnya misalkan ya, A yang artinya apakah, Wa artinya dan, kemudian K yang artinya seperti. Kemudian yang dua huruf contohnya min ya, dari. Kemudian an, dari juga. Kemudian fi di dalam. Kemudian yang tiga huruf contohnya ala di atas, ila ke ya. Ini pengenalan tentang unsur penyusun kata dalam bahasa Arab ya. Unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari tiga. Yang pertama fi'il, yang kedua isim, yang ketiga huruf. Fi'il sendiri ada tiga, ada fi'il maldi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Adapun isim, iya banyak sekali, tapi bagi pemula minimal harus mengetahui dua. Yang pertama isim berdasarkan adad, yang kedua isim berdasarkan nau ya. Isim berdasarkan adat ada tiga, ada mufrad, ada tasnya atau musanna, ada jamak. Jamak sendiri ada tiga, ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Kemudian yang kedua, pengelompokan isim yang wajib diketahui bagi pemula, isim berdasarkan nau ya atau jenis. Berdasarkan jenis ada dua, ada isim yang muannas dan isim yang mudzakkar. Adapun huruf, sebetulnya huruf ini sangat banyak ya. Nanti ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm, ada huruf atof, dan banyak lagi. Tapi minimal ya bagi pemula kita menghafal huruf-huruf jar ya. Paling tidak kita menghafal huruf jar. Yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian al-ba'u, al-kafu, dan al-lamu. Ini bisa dibaca di buku pegangan ya. Tafadhol. Taib. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah tasrif ya, tentang masalah tasrif. Tapi sebelum kita membahas masalah tasrif, tafadhol bagi yang ingin bertanya silakan di chat, nanti akan Anda aktifkan mic-nya. Tafadhol. Ya, yang mau bertanya silakan. Tafadhol, kalau mau bertanya silakan disampaikan via message chat ya. Thayyib Rizka Novitasari mau bertanya. Sebentar. Wah, ini terlalu banyak yang hadir jadi agak susah nyarinya. Dan ini ada pertanyaan dari Amir Maulana. Jika satu isim memiliki dua bentuk jamak, jamak taksir dan jamak salim, apakah ada penggunaan khusus untuk masing-masing bentuk jamak tersebut? Biasanya kalau suatu isim ya memiliki dua bentuk jamak, misalkan ada yang asjar, ada yang syajarot, ini penggunaannya terserah ya, artinya tergantung dari konteks kalimat yang sedang kita buat. Terkadang ada kalimat yang karena sebelumnya menggunakan jamak taksir supaya didengarnya indah, kita gunakannya yang jamak taksir. Tapi kalau kalimat-kalimat sebelumnya kita menggunakan muannas salim supaya terdengar satu irama, maka kita bisa menggunakan jamak muannas salim. Jadi
tidak ada perbedaannya, sama ya. Kemudian Lukman Teji bertanya ciri-ciri fi'il dan isim. Ya, untuk ciri-ciri fi'il dan isim ini sebenarnya bisa dibaca di apa namanya? Di buku ya. Tapi ini aneh akan tampilkan beberapa ciri-ciri fi'il dan isim. Ya. Sebentar. Tapi sambil menunggu gambarnya muncul, ada pertanyaan dari Ahi Soparyono. Apakah ada cara untuk merubah dari mu'annas ke mudzakkar? Ya, untuk pertanyaan dari Ahi Soparyono, caranya mudah. Kalau dari mu'annas ke mudzakkar, buang taknya. Jadi kalau muslimatun, buang taknya menjadi muslimun. Misalkan kemudian mukminatun, buang taknya menjadi mukminun. Tapi ini hanya berlaku untuk yang lil akil ya. Adapun untuk ghairu akil, nama-nama benda, nggak bisa dibuang taknya. Artinya kalau dia memang mudzakkar, ya mudzakkar selamanya. Kalau dia muannas, muannas selamanya. Contohnya misalkan babun. Babun ya babun, tidak bisa kita berubah menjadi babatun ya. Kemudian sayarotun ya, mobil itu ya sayarotun. Tidak bisa dibuang taknya menjadi sayarun biar mudzakkar gitu. Ya, jadi khusus untuk ghairu akil tidak bisa dirubah-rubah. Tapi untuk yang lil akil caranya mudah. Bedakannya antara yang mudzakkar dengan muannas dilihat dari tamar butohnya. Kalau ada tamar butohnya maka yang mudzakkar muannas, tapi kalau tidak ada maka dia muannas mudzakkar. Rizka Novitasari bertanya, tadi dikatakan jamak taksir diperuntukkan untuk jenis ghairu akil atau benda mati. Bagaimana dengan hewan? Dia masuk kategori mana? Ya, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, mereka ghairu akil. Jadi akil di sini bukan yang nggak punya otak ya. Kita tahu bahwasanya manusia itu punya otak, kemudian hewan pun punya otak. Tapi istilah akil artinya bukan yang memiliki otak, tapi yang memiliki akal. Ya, jadi akil itu maksudnya adalah manusia, adapun ghairu akil yang bukan manusia. Artinya hewan ya masuk kategori ghairu akil karena dia hanya punya otak tapi nggak punya akal. Seperti itu. Kemudian Usiti Maisuri bertanya, jamak dari ustadzatun apa? Ustadzatun ya. Dan adakah jamak taksirnya? Ya, Santi. Jamak dari ustadzatun, ustadzah adalah ustadzatun. Jamak taksirnya nggak ada. Ya, jamak taksirnya nggak ada. Yang ada jamak taksirnya itu yang mudzakarnya. Ustadzun, ya jamannya ya asatidzah atau asatidun ya. Asatidu atau asatidzah. Bu Yumna bertanya apa ini maksud dengan alif wasol dan alif qot'i? Mungkin Anda harus koreksi dulu bahwa tidak ada istilah alif wasol sama alif qot'i, adanya istilah hamzah wasol dan hamzah qot'i ya. Hamzah wasol dan hamzah qot'i. Tidak ada alif wasol dan alif qot'i. Jadi adanya hamzah wasol dan hamzah qot'i. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol adalah hamzah yang apabila ia didahului oleh kata tertentu di depannya, hamzahnya menjadi hilang. Ya, contohnya fi'il amar ya, fi'il amar itu fi'il amar, misalkan unsur, artinya apa? Tolonglah. Kalau unsur di depannya ada apa? Unsur ya di depannya ada huruf waw misalkan,
maka kita membacanya menjadi wansur, bukan wa unsur ya. Jadi hamzah koto biasa tulisannya hanya seperti ini ya. Hamzah koto. Hamzah koto itu ciri-cirinya kalau di Mushaf Utsmani dia di atasnya ada hamzahnya ya. Atas atau bawahnya ada hamzahnya. Ini hamzah koto. Adapun hamzah wasal, ya hamzah wasal, itu dia tidak ada hamzahnya, ya hamzah wasal. Itu tidak ada hamzahnya di alifnya, jadi dia begini saja. Nah, kalau hamzah koto, ya misalkan hamzah koto itu contohnya di fiil amr ya wazan af'ala. Ya, misalkan akrim artinya apa? Muliakanlah. Akrim itu artinya muliakanlah. Kalau akrim ini didahului oleh wawu di depannya, maka dia tidak dihilangkan hamzahnya, tetap dibaca wa akrim. Tapi kalau unsur, ya unsur, ini kalau di depannya ada wawu unsur, misalkan sini ada wawunya, ya, itu balik ya. Pokoknya unsur ada wawunya di depannya, maka dia dibacanya wansur seperti itu. Tapi mungkin biar lebih jelas, Anda buka aja speakernya. Assalamualaikum Bu Yumna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu bedanya hamzah wasal dan hamzah koto ya Bu Yumna, bisa dipahami? Oh ya, jadi bisa. Jadi kalau yang wasal itu dia bisa hilang kalau ada didahului satu kata gitu ya Ustadz ya. Iya. Oh, Terus Ibu nanya lagi bedanya alif sama hamzah ya? Iya, itu kan kalau dikasih misalnya sama-sama dikasih fathah kan bunyinya A. Ya. Ya kan Ustadz. Nah, itu bedanya apa? Dia peran di kata itu apa? Baik. Ya, pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya alif itu kalau dalam bahasa Arab dia tuh nggak boleh berharokat. Oh. Alif itu nggak boleh berharokat karena alif itu anggotanya huruf mat kan? Alif, wawu dan ya. Nah, alif itu ya hanya berfungsi sebagai mat saja, pemanjang bacaan saja. Ketika alif berharokat itu namanya hamzah. Oh, begitu. Jadi alif berharokat sama dengan hamzah. Iya, jadi kalau cara sederhananya kita memahaminya, pokoknya yang alif kalau nggak ada harokatnya itu alif, tapi kalau alif diharokatin jadinya hamzah. Contoh alif misalkan apa? Misalkan di kata kola, kola itu alif atau hamzah Bu? Alif. Kenapa? Karena dibaca panjang sebagai mat. Iya. Tapi kalau misalkan akala, itu alif atau hamzah? Hamzah. Hamzah itu. Iya, hamzah. jadi paham ya? Jadi kalau waktu akala itu nulisnya cukup alif saja atau alif dan dikasih hamzah di atasnya atau Ada hamzah saja? Kalau akala dia hamzah tulisannya, karena kalau untuk akala ini dia hamzahnya qot'i, dia nggak akan hilang. Jadi tulisnya akala dengan hamzah di atasnya. Pakai alif atau cukup hamzah saja? Pakai ya alif dan hamzah di atasnya. Seperti yang Anda tulis di ini nih, tulisan hamzah koto. Ini yang ini. Jadi kalau hamzah itu berarti tidak bisa berdiri sendiri. Iya, hamzah itu pasti ada harokatnya. Kecuali hamzah wasal. Nanti ciri-cirinya kalau hamzah wasal di Mushaf Utsmani itu di atasnya ada semacam huruf waw melingkar gitu. Waw kecil. Kalau ibu mau wasal ya.
Ya, Iya. coba aja tes di Quran. Contohnya dia tentang wadrib besokal hajar. Itu di kata wadrib, lihat di tulisan hamzanya itu ada waw pendek di atasnya. Itu ciri-ciri hamzah wasol. Tapi Oh ciri-ciri iya hamzah iya. kotok kalau di Mushaf Utsmani, dia ada hamzanya di atas atau di bawahnya. Kalau apa? Kalau Kalau apa? gimana Ustaz? Ya, kalau alif itu kan yang jelas dia nggak punya harokat ya. Iya. Nah, kalau hamzah kan ada dua, ada hamzah wasol dan hamzah kotok. Nah, hamzah Iya. wasol dan hamzah kotok ini ada perbedaan cara penulisannya. Iya. Sama-sama hamzah, tapi cara menulisnya beda. Ibu bisa cek di Iya. Mushaf Utsmani, itu ketika Iya. menulis hamzah kotok, dia di atas atau bawahnya itu ada huruf apa? Ada simbol hamzahnya. Tapi kalau hamzah wasol, ya itu ada Wawu. wow kecil di atas atau di bawahnya. Nanti insya Allah share di grup ya. Bu Yumna Oh iya. ingetin grup berapa nanti share di Qurannya. Grup Baik, cukup ya yang 5. salah. Ya. Ya. Ya baik. Makasih. Makasih. Barakallahu fiik. Tadi ada pertanyaan tentang ciri-ciri fi'il isim dan huruf, tapi qadarullah share eh, apa materinya nggak muncul-muncul nih. Dengan lisan aja ya. Jadi ciri-ciri isim sebenarnya ini bukan ciri ya, tapi hanya tanda saja. Oh ini udah muncul alhamdulillah. Ini ciri fi'il ya. Ciri fi'il itu ini tanda-tanda fi'il, tandanya ya. Yang pertama didahului oleh huruf saufa. Jadi kalau ada saufa dalam Quran atau hadis, ya misalkan kalla saufa ta'lamun, maka sudah pasti ta'lamun ini fi'il. Karena ada saufa di depannya. Kemudian yang kedua didahului oleh huruf qad. Contohnya qad aflahal mu'minun. Kemudian qad qomatis sholat. Maka aflaha dan qomat merupakan fi'il. Kemudian ciri yang ketiga didahului oleh huruf sa. Contohnya sayaqulu sufaha ya. Nanti akan berkata orang-orang yang bodoh. Nah, yaqulu ini fi'il karena ada sa-nya. Kemudian yang tanda yang keempat untuk fi'il diakhiri oleh ta ta'nis ya. Contohnya waqalat namlatun ya. Telah berkata seekor semut. Maka qalat di sini merupakan fi'il karena diakhiri oleh ta ta'nis. Tapi insya Allah kalau untuk fi'il, dengan kita belajar sorof, harusnya kita pasti bisa membedakan mana yang fi'il dan mana yang isim. Karena fi'il itu memiliki wazan atau memiliki rumus yang dapat dengan mudah kita ketahui. Ini ciri fi'il. Kemudian ciri isim ya. Untuk ciri isim, sebentar. Ya, ini ciri isim. Yang pertama bertemu dengan huruf jar. Ya, ketika ada suatu kata yang diawali oleh huruf jar, maka dia pasti isim. Ya, contohnya Bismillah, maka ismi itu adalah isim. Kemudian fi sudurin nas, maka suduri adalah isim karena didahului oleh huruf jar. Kemudian minal jinnati, itu juga ciri isim. Kemudian yang kedua bertanwin. Semua yang bertanwin dalam bahasa Arab itu pasti isim, ya. Karena nggak ada fi'il mudhari, fi'il atau huruf yang bertanwin. Maka semua yang bertanwin pasti isim. Kemudian ciri yang ketiga, ya tanda yang ketiga dilekati oleh alif lam. Misalkan Alkitabu, Al-Qur'anu, maka semua yang ada alif lam di depannya itu pasti isim ya. Tapi sekali lagi sebenarnya dengan kita belajar sorof ya, insya Allah kita dapat mudah mengenali mana fiil ya. Dengan kita memahami mana yang fiil, insya Allah kita akan lebih mudah lagi untuk mengenali mana yang isim. Baik. Tapi Bang rasa untuk materi yang pertama ini cukup pertanyaannya, ini kita masih ada beberapa materi yang harus dibahas. Sekarang kita masuk ke materi tentang tasrif ya.
Baik. Ya, tasrif ya. Kalau kita belajar sorof, ya sebetulnya inti dari yang kita pelajari adalah kita belajar tasrif. Tapi sebelum kita lanjut ke materi tentang tasrif, kita perlu mengetahui beberapa istilah yang sering digunakan dalam ilmu sorof. Ya, beberapa istilah yang sering digunakan dalam ilmu sorof. Yang pertama tentu istilah tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi kalau ada perintah tasrif lah, ya kata nasoro, maka yang dimaksud dengan tasrif kata nasoro adalah merubah dari nasoro menjadi yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur. Jadi merubah dari satu pola bentuk ke bentuk yang lainnya, dari fi'il madi ke fi'il mudhari dan seterusnya. Kemudian istilah kedua yang akan sering kita jumpai ketika belajar sorof adalah istilah wazan ya. Jadi yang pertama tasrif, kemudian yang kedua adalah wazan, dan yang ketiga adalah mauzun ya. Kalau tasrif perubahan katanya, kalau wazan tuh rumusnya, polanya. Dan kalau kita belajar sorof, polanya itu menggunakan kata fa'ala ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula ya. Ini disebut dengan wazan. Misalkan kita katakan bahwa wazannya adalah fa'ala ya. Maka yang mengikuti wazan ini misalkan yang sama-sama aa, contohnya nasoro ya. Kemudian yang ketiga istilahnya adalah mauzun. Mauzun adalah yang dibandingkan dengan wazan. Misalkan kalau wazannya fa'ala, maka mauzunnya adalah semua yang polanya seperti fa'ala. Nasoro, nadoro ya. Kalau wazannya misalkan fa'ila, maka mauzunnya seperti alima, fahima, sami'a, seperti itu ya. Nah, ini tiga istilah yang sering digunakan dalam ilmu sorof, tasrif, wazan, dan mauzun. Kemudian tasrif ya dalam ilmu sorof itu ya ada dua nanti kalau kita belajar tasrif ada dua, ada tasrif ya istilahi, ada tasrif lughawi ya, ada tasrif istilahi dan ada tasrif lughawi. Apa itu tasrif istilahi? Ya sesuai dengan namanya istilah. Jadi kita merubah satu kata dari satu istilah ke istilah yang lainnya, yaitu dari istilah fi'il madi ke istilah fi'il mudhari ke masdar sebagaimana yang ditampilkan di layar ya. Ini tasrif istilahi, yaitu merubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari ke masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Adapun yang kedua ada tasrif lughawi, yaitu perubahan untuk istilah yang sama tapi ya jenis dan jumlah yang berbeda. Misalkan nasoro itu kan artinya telah menolong, tapi nasoro ini untuk domir huwa. Kalau yang menolong saya, nasortu. Kalau yang menolong kamu laki-laki, nasorta. Ya. Maka perubahan dari nasoro ke nasorta, nasorti, dan yang lainnya, ini disebut dengan tasrif lughawi. Jadi saya ulangi bahwa tasrif dalam bahasa Arab ada dua, ada tasrif istilahi, ya, dan ada tasrif lughawi, ya, seperti itu. Tapi ya sebelum kita membahas tasrif istilah ini, kita perlu mengetahui bahwasanya pola-pola dalam bahasa Arab itu sangat banyak ya. Jadi pola-pola dalam bahasa Arab itu sangat banyak, jumlahnya ada 35. Ya, jadi ribuan kata yang ada dalam bahasa Arab itu memiliki 35 pola. Tapi dari 35 pola yang ada, yang masyhur digunakan itu 22 pola, 22 wazan. Nah, dari 22 wazan yang ada, sebetulnya yang paling banyak digunakan itu adalah hanya 6 saja. Yang kita sebut sebagai sulasi mujarrad ya, sulasi mujarrad. Nah, bagi pemula memang sebelum belajar tasrif yang lainnya, kita harus belajar tasrif sulasi mujarrad. Ya, bisa dilihat di layar. Di situ ada bagan ilmu sorof. Jadi tasrif ini 22 tasrif yang lazim digunakan. Jadi dari 35 wazan ya, hanya 22 yang sering digunakan, yang lazim digunakan. Kemudian dari 22 mengkerucut lagi menjadi
ya, ada 6 wazan utama yang paling sering digunakan, ya. Bisa dilihat di bagian ilmu shorof. Tasrif itu ada yang sulasi, ada yang rubai. Jadi fiil dalam bahasa Arab itu ada yang disusun dari 3 huruf, seperti nasoro, kataba, alima. Ada yang disusun dari 4 huruf, ya, rubai. Contohnya misalkan dahroja, ya, zalzala, ya. Ini dari 4 huruf, ya, zalzala, za lam, dahroja, daha ro jim. Ini 4 huruf. Nah, masing-masing dari sulasi dan rubai nanti terbagi lagi menjadi sulasi mujarrad dan sulasi mazid, ya. Jadi sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad dan rubai mazid. Nah, sulasi mujarrad itu apa? Sulasi mujarrad itu fiil yang disusun dari 3 huruf asli tanpa adanya huruf tambahan. Contohnya nasoro, ya, menolong. Itu nasoronya asli semua, tidak ada huruf tambahannya. Contohnya lagi alima, yang artinya mengetahui, itu 3 hurufnya asli. Ini sulasi mujarrad. Adapun sulasi mazid adalah sulasi mujarrad yang ditambah huruf tambahan. Terkadang ditambah dengan 1 huruf, terkadang dengan 2 huruf, terkadang dengan 3 huruf. Contohnya misalkan apa? Misalkan alima. Alima itu ada yang ditambahkan 1 huruf menjadi alama. Biasanya kalau sulasi mujarrad ditambah huruf tambahan, itu akan, ya, memberikan pengaruh yang berbeda. Terkadang maknanya beda, tapi terkadang ada juga yang maknanya sama, hanya sebagai variasi saja. Contoh yang beda misalkan alima, ya. Alima menjadi allama, ya. Yang artinya kalau alima mengetahui, allama jadinya apa? Mengajarkan. Kemudian bentuk lain dari alima misalkan ta'allama, ya. Ta'allama yang artinya adalah, ya, mempelajari, ya. Kemudian ada juga a'lama, ya, a'lama yu'limu i'laman yang artinya memberitahukan, memberi kabar, memberi pengetahuan. Jadi, ya, sulasi mazid adalah sulasi mujarrad yang ditambah dengan huruf tambahan, baik 1 huruf biharfin, 2 huruf biharfain, atau bisalah 1 harufin dengan 3 huruf. Begitupun dengan yang rubai, ada rubai mujarrad dan ada rubai mazid. Ya, ini definisinya sama. Kalau mujarrad itu benar-benar 4 asli, seperti dahroja itu semuanya asli. Adapun yang mazid, ya, rubai mujarrad yang ditambah dengan huruf tambahan. Ada yang ditambah dengan 1 huruf, ada yang ditambah dengan 2 huruf. Contohnya dahroja menjadi tadahroja. Taib, ini pendahuluan tentang bagian ilmu shorof. Jadi kesimpulannya tasrif, ya, dalam bahasa Arab ada 35. Dari 35 wazan yang ada, yang populer 22. Nah, 22 wazan ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, ada yang sulasi dan ada yang rubai. Dan masing-masing dari 2 kelompok besar ini, sulasi dan rubai, dibagi lagi menjadi 2, ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, ada rubai mujarrad dan rubai mazid. Nah, bagi pemula, ya, hal pertama yang wajib dipelajari yaitu sulasi mujarrad, ya, sulasi mujarrad. Nah, sulasi mujarrad sendiri ada 6 bab, ya. Ada 6 bab. Ada 6 bab yang kita bedakan berdasarkan ain fiilnya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, yang beda hanya ain fiilnya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Nah, supaya, ya, kita mudah menghafalnya, nanti insya Allah ada rumus saktinya, rumus untuk menghafal perubahan dari, ya, perbedaan antara bab 1 sampai bab 6, ya. Seperti itu. Tapi sampai sini ada pertanyaan barangkali? Silakan. Sebelum kita masuk ke tasrif istilahi dari fiil-fiil sulasi mujarrad.
Ada pertanyaan bagus dari Asuparyono. Ini sebaiknya aktifkan ya voice-nya. Suparyono. Ya, Assalamualaikum Suparyono. Waalaikumsalam, Ustaz. Tanya pertanyaan Tom. Ya, Ustaz. Itu Ustaz membedakan kalau sebuah fiil itu kalau masuk bab 1 atau bab 2, bab 3 itu kan rumusnya sama Ustaz itu. Iya. 4 sama bab 6 juga sama. Itu gimana menentukannya Ustaz? Jadi gini, kan ada 6 rumus ya. Ya. Ada 6 bab dan 3 bab pertama sama semua tuh. Sama-sama fa'ala ya kan? Ya. Kemudian bab yang beda sendiri hanya bab 5 karena dia fa'ula. Iya, ya. Kemudian bab 4 dan bab 6 ini juga sama. Ya, memang yang seperti ini harus dihafal, tapi ada tipsnya. Tipsnya adalah begini. Tips yang pertama, kalau rumusnya fa'ula sudah pasti bab berapa? Bab 5. Ya, tapi kalau ada fiil yang rumusnya fa'ila sudah pasti bab berapa? Nah itu fa'ila itu 2, bab 4 sama bab 6. Nah, jadi faktanya adalah hanya hasiba yang masuk ke bab 6. Hanya satu kata itu, Ustaz? Ya, untuk fiil yang sahih hanya satu. Tapi nanti kalau yang mutal ada warisa contohnya. Tapi ya anggap saja ya untuk fiil yang sahih hanya hasiba saja. Oh, iya, artinya selain hasiba pasti bab berapa? Bab 4, Ustaz. Ya, misalkan antum ketemu nih alima, berarti alima apa? Alima ya? Ya lamu. Alima, fahima ya? Fahima. Ya. Fahima ya. Hamu. Ya, hamu. Ya. Karena bab 4, sami'a mau. Jadi tips yang kedua, ya kalau kita menemukan ada fiil yang wazannya fa'ila seperti alima, sami'a, hamida, fahima kan banyak tuh. Ya. Nah, itu pasti bab 4. Kenapa? Karena yang bab 6 cuma satu, hasiba. Jadi hanya hasiba saja yang hasiba yasibu, seperti itu. Oh, gitu. Adapun yang bab 1 sampai bab 3 ini memang mau nggak mau dihafal Pak Suparyono. Iya, ya, Ustaz. Baik. Paham ta? Ya, Ustaz. Baik, cukup ya. Barakallahu fiik. Siti Maisuri bertanya, apa Ustaz? Berarti huruf asli dari kata bahasa Arab maksimal cuma 4 ya? Ya, betul. Jadi kalau untuk fiil, ya itu memang maksimalnya yang lazim digunakan hanya 4. Ya, yaitu yang wajannya fa'lala, contohnya dahroja ya. Kemudian ada pertanyaan bagus dari Amir Maulana, apakah ada keseragaman perubahan arti untuk satu fiil yang berubah bentuk mujarad mazid yang bisa digunakan sebagai acuan? Kalau kita katakan keseragaman tidak, tapi kecenderungan ada, ya. Kalau keseragaman tidak, tapi kalau kecenderungan ada. Contohnya yang wazannya af'ala yuf'ilu, biasanya kecenderungannya ya untuk merubah dari fiil yang tadinya lazim, ya, intransitif menjadi transitif. Contohnya karuma artinya telah mulia. Dengan kita rubah menjadi akroma menjadi memuliakan, ya. Seperti itu. Kemudian misalkan istaf'ala, kecenderungannya dia ya maknanya memohon atau meminta. Jadi kalau ghafara mengampuni, istaghfara ya meminta ampun. Kalau nasara menolong, maka istansara meminta pertolongan. Ya, tapi ini hanya kecenderungan saja, bukan keseragaman. Artinya tidak ada kaidah baku bahwa af'al yaf'ilu pasti merubah dari ya fiil yang lazim ke mutadi. Tidak.
ya. Tidak seperti itu, tapi memang ada kecenderungannya. Eko Mahendro bertanya, file JPG Muhadharah hari ini bisa di-share ya? Taib, nanti salah share ke grup. Ingatin ini aja. Salah share. Tapi kita lanjutkan kembali pembahasannya ke tasrif ya. Jadi tasrif dalam bahasa Arab ya, suatu kata itu dalam bahasa Arab ya, tasrifnya kita menggunakan ya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Tapi di bisa ini untuk isim zaman, isim makan, dan isim alat tidak kita pelajari. Kenapa? Karena sifatnya sama'i ya, berdasarkan yang kita dengar dari orang Arab ya, tidak ada rumus bakunya. Meskipun beberapa ada yang mengikuti rumus, tapi kebanyakannya tidak mengikuti rumus. Jadi sebaiknya daripada kita ya mempelajarinya, lebih baik buka kamus karena ini sifatnya sama'i. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa rumusnya seperti ini. Jadi kalau bisa ya, yang kita pelajari kita fokus pada fi'il madhi ke fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahi. Tapi kita bahas satu persatu. Apa itu fi'il madhi ya? Fi'il madhi udah kita bahas, kata kerja lampau. Rumusnya kalau untuk sulasi mujarrad ada 3, ada yang fa'ala, fa'ula, fa'ila. Fi'il mudhari pun ada 3 ya. Ada yang yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah, masdar ini bersifat sama'i ya. Bersifat sama'i. Artinya tidak ada rumusnya. Lalu kenapa ditulis fa'lan? Karena memang kebanyakan masdar itu fa'lan. Contohnya nasoro, nasron, nazoro, nazron. Tapi tidak semua. Contohnya kataba, masdarnya bukannya katban ya. Ya memang salah satunya katban. Tapi ada yang kitaban, ada yang kitabatan ya. Jadi masdar ini sifatnya sama'i, tidak ada rumusnya. Lalu bagaimana kalau sama'i? Ya tentu dengan cara membuka kamus. Makanya biasanya di kamus-kamus bahasa Arab itu pasti setelah fi'il sampingnya selalu masdarnya. Karena masdar untuk setiap fi'il itu khas ya, tidak ada rumus bakunya. Meskipun biasanya rumusnya adalah nasron. Nah, kalau fi'il madhi ini artinya telah melakukan, misalkan nasoro telah menolong, yansuru sedang melakukan, ya, yansuru sedang menolong. Nah, masdar ini biasanya bentuk kata bendanya. Jadi kalau nasoro ya telah menolong, maka nasron pertolongan. Kemudian yang keempat, tasrifnya isim fa'il. Isim fa'il artinya orang yang Jadi kalau nasoro ya menolong, berarti nasirun yang menolong. Kalau nazoro melihat, nazirun yang melihat. Kalau qatala membunuh, maka qatilun yang membunuh. Kemudian yang kelima, isim maf'ul. Isim maf'ul ini apa kurang wow ya. Isim maf'ul itu artinya yang di. Jadi kalau nasoro telah menolong, mansurun yang ditolong. Kemudian kataba telah menulis, maktubun yang ditulis ya. Jadi isim maf'ul artinya yang di ya. Kemudian yang ke-6 ya, fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Rumusnya ada 3 ya. Ada uf'ul, if'il, dan if'al. Contohnya unsur, tolonglah, unzur ya, lihatlah. Ini yang uf'ul. Sekarang yang if'il, contohnya idrib, pukullah, ijlis, duduklah ya. Kemudian yang if'al, contohnya iftah, bukalah, isma ya, dengarkanlah. Kemudian fi'il nahi ini sama persis dengan fi'il amr ya, ada 3 juga, la taf'il, la taf'ul, dan la taf'al. Contohnya la taghdab, jangan kamu marah. La tansur, jangan kamu tolong ya. La taftah, jangan kamu buka. Nah, ini 7 tasrif paling utama dari tasrif istilahi. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Yang wazannya kalau kita baca secara lengkap ya, misalkan wazan bab 1, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul ya. Ada pertanyaan dari Ako Wahab, isim makan, isim alat, dan isim zaman apakah simai atau samai juga?
Ya, santai. Jadi isim zaman, isim makan, isim alat, sekalipun ada rumusnya ada ya, maf'alun, maf'alun, mif'alun, tapi karena tidak semua fi'il memiliki isim zaman, isim makan, isim alat, maka lebih baik kita kategorikan mereka sebagai kelompok sama'i. Jadi kita cukup dilihat di kamusnya. Kalau ada isim zaman, isim alatnya, maka ya ada. Ya. Jadi memang isim zaman, isim makan, isim alat, dia bersifat simai atau sama'i. Ya. Dalam gambar fa'lun madin, oh ya, fan tuh salah ketik ya, harusnya fi'lun madin dan fi'lun mudhari'un. Jazakallahu khairan katsira, ahi'aan. Kemudian Kiki bertanya, apakah kata naima tidak bisa masuk bab 6? Karena di Al-Ma'ani mudhari'nya ada 3, salah satunya yan'imu. Nah, ini salah satu yang perselisihkan ya, apakah naima masuk bab 6 atau bab yang selainnya. Karena beberapa kamus tidak mengelompokkan naima sebagai bab 6. Walau alam, ini masih belum pasti ya. Dan karena kebanyakan kamus yang pernah ngecek tidak memasukkan naima ini di bab 6. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sifat musyabbahah memiliki tasrif lugawi? Kita belum sampai situ ya, tapi sifat musyabbahah punya tasrif lugawi seperti isim fa'il ya. Misalkan shaghirun, itu kan artinya apa? Kecil ya. Kemudian kalau yang kecil 2 shaghirani ya. Cuma memang nanti zamannya asghar untuk yang mudzakkar. Adapun untuk yang muannas shaghiratun. Jadi itu kembali ke kaidah merubah dari bentuk, merubah isim dari mufrad ke musanna ke jamak. Jadi tasrif lugawi untuk sifat musyabbahah mengikuti ketentuan tasrif isim dari mufrad ke musanna dan ke jamak. Kemudian yang ketiga dari Ukiki juga, bagaimana mencari sifat musyabbahah di kamus Munawwir? Kalau di kamus Munawwir biasanya ya diawali oleh kana di depannya. Kana sogiron misalkan. Maka sogiron ini sifat musyabbahahnya. Atau biasanya rumusnya adalah fa'ilun. Karena memang kebanyakan sifat musyabbahah itu rumusnya fa'ilun. Seperti sogirun, kabirun, qaribun, ba'idun. Nah, ini tips untuk mencari sifat musyabbah di kamus Munawwir. Kemudian yang keempat, bagaimana mengartikan masdar yang tepat? Apakah ada polanya seperti menambahkan akhiran an ke an dan lain-lain? Tidak. Tidak semua masdar bisa diterjemahkan dengan menambahkan pe'an. Misalkan kayak tadi, menolong menjadi pertolongan. Karena ada beberapa kata yang makna masdarnya sama dengan makna fiilnya. Ya. Contohnya sami'a. Sami'a itu mendengar. Nah, sam'an pun artinya mendengar juga nanti. Jadi kalau orang yang telah terbiasa menerjemahkan bahasa Arab, biasanya akan mengetahui bahwasanya ada beberapa ada pertanyaan dari Uhriska Novita, Afan masuknya sifat musyabbah itu yang bagaimana? Ya sebenarnya yang tadi jelaskan bahwa ini belum kita pelajari, ya, belum kita bahas. Jadi sifat musyabbah itu adalah pengganti dari isim fa'il. Jadi kalau fi'il bab 5 itu tidak memiliki isim fa'il, tapi dia punyanya sifat musyabbahah. Contohnya misalkan karuma ya, karuma. Dia tidak punya isim fa'il karimun, yang ada sifat musyabbahah. Contohnya apa? Karimun ya. Kemudian ba'uda ya. Dia tidak punya isim fa'ilnya, tapi adanya sifat musyabbahah. Ini nanti akan kita bahas kalau kita membahas fi'il bab 5. Jadi sifat musyabbah itu artinya sifat ya. Jadi kalau ba'uda telah jauh, sifatnya ba'idun yang jauh.
Kalau karuma telah mulia, sifatnya karimun yang mulia, seperti itu. Hermawan Abu Zahra bertanya, aneh masih belum bisa memahami bagaimana fi'il bab 5 yang dikatakan sebagai fi'il yang bermakna sifat. Ya, mungkin ini anaknya diaktifin ya. Hermawan. Ya, Assalamualaikum Hermawan. Assalamualaikum. Ya. Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya agak putus-putus ya. Waalaikumsalam. Oh, ini apa nih? Nggak usah di... Ya, halo. Jelas suaranya, Hermawan? Ya, telah indah, telah bagus. Ini semua adalah kata sifat. Semoga bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus sakti ya dari fi'il sulasi mujarrad. Ini ya. Rumus sakti dari fi'il sulasi mujarrad. Ya. Tadi sempat ada yang nanya ya bagaimana membedakan antara bab 1 dan sampai bab 6. Ya, karena ada beberapa bab yang sama ya. Nah, ini bisa dilihat di layar rumus sakti untuk menghafal bab 1 sampai bab 6. Karena kalau kita menghafal fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu tanpa bantuan rumus sakti, ini kita akan mudah lupanya. Tapi kalau kita ikat dengan rumus sakti seperti rumus aku yakin hanya dia untukku kini, ini insya Allah kita akan lebih menancap hafalannya. Jadi rumus sakti untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari, fi'il sulasi mujarrad, kita menggunakan aku yakin hanya dia untukku kini. Yang digunakan adalah huruf vokalnya. Jadi bab 1 rumusnya adalah au aku. Au fa'ala yaf'ulu. Bab 2 yakin ai fa'ala yaf'ilu. Perhatikan yang berubah hanya ainnya. Jadi huruf vokal pertama untuk fi'il madhi, huruf vokal pertama untuk ain fi'il madhi, huruf vokal kedua untuk ain fi'il mudhari. Ya, aku au fa'ala yaf'ulu, yakin ai fa'ala yaf'ilu, hanya aa fa'ala yaf'alu, kemudian dia ia fa'ila yaf'alu, untukku fa'ula yaf'ulu, dan kini ai fa'ila yaf'ilu. Ya, ini rumus untuk menghafal fi'il sulasi mujarrad yang jumlahnya ada 6. Ya, daripada kita hanya semata-mata menghafalnya, misalkan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, ini kita gampang lupa. Makanya supaya nggak gampang lupa, gunakan rumus saktinya. Aku yakin hanya dia untukku kini. Aku au fa'ala yaf'ulu, yakin ai fa'ala yaf'ilu, hanya aa fa'ala yaf'alu, dia ia fa'ila yaf'alu, untukku u fa'ala yaf'ulu, kini ai fa'ila yaf'ilu. Ya, insya Allah dengan rumus ini ya hafalannya semakin bagus ya, menancap seperti itu. Baik, selanjutnya setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari masdar. Ya. Nah, kalau masdar ini sifatnya samai sehingga tidak perlu kita bahas ya. Karena kalau masdar langsung cek kamusnya. Ya, cek di kamus. Karena masdar ini tidak ada rumusnya.
Adapun rumus untuk isim fa'il dia mudah ya. Jadi fi'il madhi sudah kita bahas, fi'il mudhari sudah kita bahas. Kemudian masdar tidak ada rumusnya. Kalau untuk isim fa'il maka dia dengan melihat namanya. Namanya kan isim fa'il, maka rumusnya sama fa'ilun. Jadi kalau fa'ala menjadi fa'ilun berarti nasara menjadi nasirun. Kataba katibun, nadhara nadirun ya. Hasiba hasibun. Jadi nggak peduli fiilnya mau faula faila faula. Ketika menjadi isim fa'il, rumusnya fa'ilun. Ya, nasara nasirun, nazara nadirun ya. Kataba katibun, alima alimun dan sebagainya. Kemudian isim maf'ul, ya isim maf'ul. Ini rumusnya sama sesuai dengan namanya ya, maf'ulun ya. Maf'ulun. Jadi kalau fa'ala menjadi maf'ulun, berarti kalau nasara menjadi mansurun ya. Nasara menjadi mansurun. Kemudian untuk fi'il amr dan fi'il nahi ini mudah karena ada rumusnya juga ya. Untuk fi'il amr dan fi'il nahi ini bisa dilihat rumus saktinya. Untuk fi'il amr rumus saktinya adalah ya ujub diri bisa hina diri. Ujub diri bisa hina diri ya. Ujub diri bisa hina diri. Ujub uf'ul, diri if'il, bisa if'al, hina if'al, diri if'il. Nah, ini rumus untuk ya fi'il amr. Pertanyaannya kenapa rumusnya cuma 5 ya? Ujub 1, 2 diri, 3 bisa ya, 4 hina, 5 diri. Padahal selasi mujarrad ada 6 bab. Itu karena ini perlu dicatat baik-baik bahwa fi'il bab 5 tidak memiliki bentuk fi'il amr. Fi'il bab 5 tidak memiliki bentuk fi'il amr. Kenapa? Karena secara makna tidak bisa kita membuat fi'il amr. Misalkan, ya, karumati telah mulia. Apa kata perintah dari kata telah mulia? Tentu kita tidak bisa. Mulialah. Ini kan bukan perintah. Kalau kita katakan kata perintahnya adalah muliakanlah, nah ini berarti fi'il madinya bukan telah mulia tapi telah memuliakan, ya. Itulah kenapa fi'il bab 5 tidak memiliki bentuk ya fi'il amr. Adapun untuk fi'il nahi ya, untuk fi'il nahi rumus saktinya adalah aku makin sayang sama mami ya. Aku makin sayang sama mami. Aku la taf'ul, makin la taf'il ya. Sayang la taf'al, sama la taf'al, kami la taf'il. Nah, ini insyaallah semuanya sudah dibahas ya di buku dan sudah dibahas di audio. Mungkin pada muhadharah kali ini Anda hanya ingin menegaskan bahwa fi'il bab 5 memang memiliki keunikan ya. Keunikan kenapa? Karena fi'il bab 5 itu hanya berhenti pada masdar saja. Jadi kalau kita lihat di tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad yang ada di buku, di situ kita menuliskan bahwasannya ya fi'il sulasi mujarrad bab 5 mentok sampai masdar aja. Karena fi'il bab 5 tidak memiliki bentuk isim fa'il, tidak memiliki bentuk isim maf'ul, tidak memiliki bentuk fi'il amr dan tidak memiliki bentuk fi'il nahi. Kenapa? Karena secara makna tidak bisa diterima. Contohnya misalkan tadi ya, karuma artinya telah mulia. Apa isim fa'il dari karuma? Yang apa? Yang memulia? Tidak bisa. Makanya nanti untuk isim fa'il ada penggantinya sifat musyabbahah. Ya, karuma telah mulia, pengganti isim fa'ilnya sifat musyabbahahnya karimun yang mulia. Adapun isim maf'ulnya tidak bisa. Kenapa? Karena karuma ini telah mulia. Kalau nasoro menolong, mansurun menjadi yang ditolong. Kalau karuma telah mulia, kira-kira makrumun apa? Yang dimuliakan. Tidak bisa. Yang dimulia tidak bisa. Kalau yang dimuliakan itu fi'il madinya bukan telah mulia tapi telah memuliakan. Begitupun dengan fi'il amrnya. Ya, karuma telah mulia. Apa perintah untuk telah mulia? Mulialah. Tidak bisa. Jadi memang alasan kenapa bab 5 tidak memiliki bentuk ya, tidak memiliki bentuk isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi karena secara logika bahasa tidak bisa diterima. Baik, insyaallah untuk materinya pada hari ini cukup. Sekarang ini buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ada permintaan agar link muhadharah di-share via YouTube ya insyaallah. Memang untuk
biasanya kalau dari Fishbox itu setelah muhadharah diekspor dulu ke MP4, nanti baru Ane upload ke YouTube. Itu lumayan panjang waktunya karena meetingnya lebih dari sejam. Nanti insya Allah akan Ane upload di YouTube, insya Allah ta'ala. Tafadhal yang ingin bertanya. Nyari masdar di kamus caranya gimana? Dari Bu Yumna ya. Langsung ketemu, Bu. Jadi kalau kita nyari masdar di kamus itu di sebelah kirinya pasti. Jadi kalau Ibu punya kamus Munawir, misalkan Ibu mau tahu masdarnya Nasoro, cari di huruf nun, kemudian temukan Nasoro, nanti Nasoro strip Nasron. Itu kalau di kamus Munawir, setelah strip itu pasti masdarnya. Jadi setelah strip itu pasti masdarnya. Yang ada di sebelah kirinya. Musyabbahah dan masdar bersifat samai ya Ustaz. Ya, masdar itu samai, musyabbahah samai, tapi musyabbahah ini hampir seluruhnya wazannya fa'ilun. Hampir seluruhnya wazannya fa'ilun. Contohnya qaribun, karimun, ba'idun, ya, kabirun, jamilun. Hanya sedikit saja yang tidak mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya hasanun. Ya, hasan, sifat musyabbah dari hasuna. Hasuna yahsunu husnan hasanun, ya. Ini contoh. Memang umumnya bahkan kebanyakannya wazannya fa'ilun, ya. Budi bertanya, Budi Himawan, kamus apa yang direkomendasikan untuk tingkat pemula? Insya Allah yang paling bagus dan paling lengkap, Kamus Munawir Arab Indonesia yang warna biru. Aan Fatoni bertanya, apakah fi'il sulasi mujarrad yang masuk bab 5 hanya hasiba? Maksudnya mungkin bab 6 kali ya. Ya, jadi untuk fi'il yang sahih yang disepakati di buku-buku shorof itu hanya hasiba saja. Meskipun memang ada beberapa buku yang mencantumkan naima, tapi Anda meragukan kalau naima ini bab 6 karena beberapa kamus memasukkan naima bab 4. Kalau fi'il lain yang mutal ada, ya fi'il lain yang mutal ada, tapi kalau yang sahih hanya hasiba. Contoh fi'il mu'tal yang masuk bab 6, contohnya warisa, mewarisi ya. Warisa yarisu. Ya, warisa yarisu. Tapi kalau fi'il sahih ya yang kuat insyaallah yang disepakati itu hasiba. Adapun selainnya tidak disepakati. Antum bisa lihat ya di buku-buku shorof yang mencantumkan bab 6. Insyaallah di buku ilmu shorof untuk pemula ada, silakan dicek. Di bab yang terakhir ya, tentang fi'il mu'tal itu diberikan contoh fi'il mu'tal yang masuk ke bab 6. Ukhti Herlin Effendi bertanya, apakah nanti fi'il rubai dibahas tasrifnya? Naam. Insya Allah untuk di kuliah bisa ini penjelasan sorofnya lengkap. Kita akan bahas juga rubai, baik rubai mujarrad maupun rubai mazid, dan juga kita akan bahas insya Allah fi'il mu'tal. Siti Maisuri bertanya, Afwan Ustadz, kalau yang isim maf'ulnya telah dimuliakan, atau yang fi'il amarnya memuliakanlah, itu fi'il madinya apa ya? Tentu, kalau memuliakan, telah dimuliakan, maka fi'il madinya adalah memuliakan. Akroma, ya. Jadi, kalau karoma itu kan dia telah mulia. Ya, karoma telah mulia. Tapi kalau memuliakan, akroma. Ya, jadi kalau yang isim maf'ulnya telah dimuliakan itu akroma yukrimu ikraman mukrimun mukramun. Ini dibahas waktu kita mempelajari rubai ya, sulasi mazid ya, sulasi mazid dari karuma menjadi akroma. Jadi kalau memuliakan itu akroma ya. Adapun sifat musyabbah karuma tidak bisa kita jadikan isim maf'ulnya. Assalamualaikum Ustadz. Ini dari Ako Wahab. Kan ada fi'il yang masuk 2 bab. Nah, terus kita pakainya yang mana? Biasanya kalau ada satu fi'il yang masuk 2 bab, itu artinya pasti beda. Artinya pasti beda ya. Artinya pasti beda. Ya, contohnya misalkan hasiba. Itu hasiba ada yang ada 3 bahkan. Ada yang hasiba yasibu,
ada yang hasibayah sabu, ada yang hasabayah subu. Ya, hasibayah sibu artinya menghitung, hasibayah sabu artinya mengira, ya. Kemudian hasabayah subu, ini lupa nih artinya apa. Pokoknya dia ada 3. Hasibayah sibu, hasibayah sabu, dan hasabayah subu. Silakan dicek nanti di kamus. Jadi artinya pasti beda-beda ya. Artinya beda-beda. Jadi kalau mau pakai yang mana ya pakai yang sesuai dengan kita mau bikin kalimat apa. Ya, seperti itu Kohab ya. Baik, ada lagi? Silakan. Baik. Tapi pada pertanyaan dari Rizka Novitasari. Assalamualaikum Ustadz, jika masdar merupakan kata kerja yang dibendakan, apakah dia bisa digolongkan isim? Ya memang masdar ini termasuk isim ya. Jadi memang masdar itu isim. Karena kan fi'il cuma 3. Dan memang dalam tasrif cuma ada fi'il dan isim, huruf nggak ada. Jadi ada fi'il sama isim, fi'ilnya cuma 4, ya fi'il madi, mudhari, fi'il amar, fi'il nahi. Selebihnya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, memang ia tergolong isim ya. Han Patoni bertanya bagaimana cara termudah ya menentukan suatu kata masuk bab berapa saat kita membaca kitab gundul. Nah ini memang kalau untuk baca kitab gundul diperlukan kebiasaannya. Insya Allah kalau kita terbiasa membaca kitab dan membiasakan diri membaca kitab, nanti dengan sendirinya kita akan memahaminya. Dan memang inti dari belajar bahasa Arab adalah al-mumarasah ya, berlatih. Terus berlatih. Insya Allah dengan kita sering berlatih membaca kitab, kita akan terbiasa ya mengetahui ini fi'il bab berapa. Jadi kalau Mujiati bertanya, jadi kalau hasibayah sibu yang benar artinya apa Ustaz? Hasibayah sibu artinya menghitung. Kalau hasibayah sabu mengira. Ya seperti dalam Quran kan watahsabu ma'iqada wa hum ruqud ya. Oke, sepertinya untuk muhadharah kali ini yang cukup sampai di sini karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab pada muhadharah kali ini akan dibahas pada silakan ditanyakan melalui grup. Insya Allah kalau memang ada waktu dan akan kita jawab. Dan kalau misalkan sudah bertanya di kelas tapi belum dijawab, bisa tolong diingatkan melalui Japri. Misalkan Cang, aneh nanya di grup ini, nanti soalnya akan cek lagi karena harap dimaklumi grup aneh lumayan banyak.
Jadi terkadang ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab tapi terlewat. Jadi silakan diingatkan. Baik, Anda rasa cukup untuk muhadharah kali ini. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.